Seketika, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Tanpa ragu, dia menepuk bahunya sendiri, seluruh tubuhnya gemetar. Ketika Xiao Yan melihat lagi, rambut hitam itu telah menghilang. Dia hanya menoleh, dan rambut hitam itu muncul kembali di sisi lainnya. Ayah, apakah kau akan membunuhku? Rasa dingin menerpa telinga Xiao Yan, membuat pikirannya berdebar kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana aku tiba-tiba memiliki anak? Anak yang mulia tidak masuk akal. Permaisuri telah memberitahu Xiao Yan bahwa yang mulia tidak memiliki anak lain. Dari awal hingga akhir, satu-satunya anak yang mulia yang diketahui adalah reinkarnasinya sebagai putri Xiao Yan. Kehidupan sebelumnya bernama Ming Yue, dan kehidupan ini bernama Xiao Yueli. Adapun anak-anak lainnya, Xiao Yan benar-benar tidak tahu, tetapi dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Yang Mulia telah meninggalkan keturunan lain, tetapi yang saat ini menempel padanya dan menolak untuk pergi. Bahkan jika itu adalah keturunan Yang Mulia, itu tidak tampak seperti manusia. Xiao Yan bahkan tidak bisa merasakan hembusan napas, yang berarti benda di tubuhnya tidak memiliki jiwa atau kehidupan. Tidak perlu terlalu gugup, cukup tahan rasa dingin dan teruslah menyelidiki. Malam tiba, dan Beijing sepertinya bisa melihat benda di tubuh Xiao Yan, tetapi dia tetap tenang. Bukankah itu sudah jelas? Xiao Yan menghela napas dalam hati. Aku sebenarnya tidak berbaring di atasmu. Coba berbaring di atasmu dan memanggilmu, Ibu, di telingamu, dan lihat apakah kau meledak. Tapi saat ini, Xiao Yan tahu bahwa kecuali dia meninggalkan tempat ini, bahkan orang di belakangnya pun tidak berdaya. Senjata-senjata di sekitarnya sepertinya membekukan segalanya. Api pemusnah yang menutupi area tersebut menentang aturan persenjataan, secara bertahap tenggelam dalam kegelapan hingga secercah cahaya muncul. Ayah, cepatlah, aku sudah menunggumu begitu lama. Napas dingin keluar dari telinganya saat suara itu berbicara lagi. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam jurang es Xuanming ini? Mungkinkah pembekuan klon Huaken adalah tipu daya untuk memancing wujud aslinya keluar? Semua kehati-hatian dan kekhawatirannya berasal dari kurangnya kekuatannya sendiri. Mengetahui sepenuhnya bahwa Huaken berada di balik semuanya, dan bahwa dia telah menjadi pionnya, dia sekarang dengan sadar menghadapi bahaya. Dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko untuk maju. Xiao Yan penasaran ingin melihat apa yang Huaken rencanakan dengan semua masalah ini. Tentu saja dia tidak mencoba membunuhnya, kekuatan Huaken membuat keributan seperti itu tidak perlu. Jika semua ini hanya untuk mengambil nyawa Xiao Yan, itu tidak ada gunanya. Xiao Yan dan Ye Beijing bergerak perlahan, merasakan aturan perang di sekitar mereka. Jauh di dalam jurang es, hawa dinginnya 10 kali lebih besar daripada di luar, tampaknya mampu membekukan segalanya. Hawa dingin di kedalaman jurang bukan hanya suhu rendah. Ia membawa kekuatan aneh yang membekukan jiwa dan memadatkan waktu. Api pemusnah Xiao Yan berkobar hebat di sekitarnya, membentuk penghalang merah tua yang berjuang untuk melawan hawa dingin yang menyebar. Rasa dingin di punggungnya dan guncangan mental dari teriakan, "Ayah," membuatnya merasa seperti ditusuk duri. Setiap langkah ke bawah disertai dengan ketegangan yang tak terlukiskan. Senior Ye Beijing, apakah Anda yakin benda ini tidak berbahaya? Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi, tatapannya waspada mengamati sekelilingnya yang semakin gelap. Namun, jurang yang dalam samar-samar bersinar dengan cahaya biru es. Dang Rose Knight Beijing terkekeh pelan. Langkahnya tidak terburu-buru, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman rumahnya sendiri. Tentu saja ada, tetapi dibandingkan dengan sapaan dari gadis di belakangmu ini, mungkin ada bahaya yang lebih besar di depan. Huaken tua tidak menciptakan tempat ini hanya untuk membuat patung es. Mata indahnya berkedip, mengamati profil Xiao Yan yang tegang dengan penuh minat. Saat ini, kau dan Yang Mulia terlihat sangat mirip. Dengan hati-hati seperti pengecut, "Ayah, kita hampir sampai, semua orang menunggumu." Suara anak di sampingnya mengandung sedikit kegembiraan,
tetapi itu membuat hati Xiao Yan mencekam. Saat mereka terus berjalan lebih dalam, pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka, tetapi keterbukaan ini membawa tekanan yang mencekik. Mereka seolah tersandung ke sebuah istana bawah tanah kolosal yang tak tertandingi, terbentuk secara alami dari es berusia ribuan tahun. Atau lebih tepatnya, penjara jurang es, dengan pilar-pilar es yang sangat tebal menjulang dari tanah, menopang kubah es yang menjulang tinggi. Di antara pilar-pilar itu terdapat dinding es yang masif, halus, dan seperti cermin, setinggi puluhan meter, namun ruang itu dipenuhi aura yang sangat pekat dan jahat, seolah-olah mengandung kebencian dan tirani yang terakumulasi selama miliaran tahun, membuat tulang terasa dingin namun membakar jiwa. Aura-aura kuat dan kacau yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan keinginan destruktif, melilit mereka dari segala arah seperti tentakel tak terlihat. Melingkarinya dari segala arah. Bahkan dengan api pemusnahan yang melindungi, Xiao Yan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Sumber aura ini adalah masing-masing dinding es raksasa di dalam dinding es tersebut. Masing-masing seperti gulungan beku yang menakutkan, membungkus makhluk purba dalam berbagai bentuk, binatang raksasa, sisiknya hancur, taringnya terlihat, membeku dalam raungan terakhir mereka. Makhluk humanoid yang mengenakan baju besi compang camping, memegang senjata yang rusak, wajah mereka terdistorsi, mata mereka masih menyala dengan semangat bertarung dan kebencian yang luar biasa. Dan yang lainnya, bahkan lebih aneh bentuknya, bukan serangga maupun benda, memancarkan aura jahat yang membuat merinding. Tanpa terkecuali, mereka semua memancarkan aura yang sangat kuat dan mencekik, seolah-olah tombol jeda telah ditekan secara paksa, menyegel mereka di dalam neraka es abadi ini. Sungguh rencana yang hebat. Ketenangan di wajah Ye Beijing akhirnya lenyap, digantikan oleh ekspresi serius. Ini semua adalah makhluk abadi yang ditekan di sini oleh Hua Ken. Di satu sisi, binatang pemakan bintang sudah punah. Di sisi lain, 4 dewa pemakan jiwa dari dunia bawah. Keduanya telah punah. Mungkinkah Hua Ken memiliki kecenderungan aneh untuk mengumpulkan garis keturunan kuno? Xiao Yan tidak menjawab. Seluruh dirinya diliputi oleh rasa takut yang lebih dalam dan mendalam yang berasal dari garis keturunannya. Dia mengikuti jalan melalui dinding es, pandangannya menyapu makhluk-makhluk menakutkan yang membeku dalam es. Hingga langkahnya tiba-tiba berhenti, pupil matanya mengecil. Darahnya seolah membeku sepenuhnya saat itu, bahkan jiwanya pun bergetar. Ye, Senior Beijing, lihat. Apakah aku salah lihat? Tidak jauh di depan, sebuah sosok membeku di dalam dinding es. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah hijau kuno, tinggi dan gagah, wajahnya identik dengan Xiao Yan. Bukan hanya identik, tetapi kontur alisnya, lekukan hidungnya, bahkan garis-garis halus di kelopak matanya saat matanya tertutup, semuanya identik dengan Xiao Yan. Persis sama, satu-satunya perbedaan adalah aura mereka. Sosok yang membeku itu memancarkan ketenangan yang lahir dari pengalaman dan keagungan serta kemuliaan kuno yang mendalam. Kau persis sepertiku, seru Ye Beijing. Dia cepat mendekat, menunjuk ke dinding es.